2, 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Dua Firzal Ramadhani. Saya Naila Hairani. Saya Yeremia Salfred Remusido. Saya Sepia Kebung. Saya Raffi Arifarudin. Ya. Jadi saya akan menjelaskan deskripsi tanaman padi dengan nama Latin Oryza sativa L. Tanaman padi merupakan tanaman pangan utama di banyak negara Asia, terutama di Indonesia. Padi termasuk dalam famili Poaceae atau rumput-rumputan dan dibudidayakan untuk menghasilkan gabah yang digiling menjadi beras sebagai makanan pokok masyarakat. Padi memiliki kemampuan beradaptasi pada lingkungan sawah, tergenang maupun lahan kering, sehingga menjadi komoditas strategis dalam ketahanan pangan nasional. Jadi hama adalah organisme pengganggu tanaman yang merusak dan memakan atau menghambat pertumbuhan tanaman sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas pada tanaman. Hama dapat berupa nematoda, serangga, tungau, molekusa, burung, tikus, atau hewan yang beraktivitas merugikan manusia, khususnya dalam bidang pertanian dan menyimpan hasil panen. Sudah. 3. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri hama pada tanaman padi. Yang pertama, merusak bagian tanaman, daun, seperti daun, batang, akar, bunga, dan buah. Yang kedua, menghambat pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman padi. Yang ketiga, populasinya dapat meningkatkan cepat dalam kondisi lingkungan yang mendukung. Yang keempat, menyebabkan bagian ekonomi bagi petani. Sebelumnya sudah dijelaskan ciri-ciri hama, yaitu saya akan menjelaskan apa saja sih hama yang menyerang pada tanaman. Yaitu yang pertama ada warna coklat. Warna coklat sendiri menyerang pada batang dan pangkal tanaman. Dampaknya yaitu daun menguning, menjadi merah, lalu kering dan mati. Gejalanya yaitu hope burn. Dia berperan sebagai vektor virus penyebab penyakit, yaitu penyakit kerdil rumput atau rice grassy stunt virus dan kerdil hampa. Kemudian yang kedua ada penjarit batang. Dia menyerang bagian pada batang dan buku batang. Gejalanya itu sendiri ada dua. Pada fase vegetatif, daun tengah menjadi kering dan mudah dicabut, dan pada fase generatif malah menjadi hampa dan tidak berisi. Kemudian ada hama putih. Dia menyerang daun dan batang dengan mengisap cairan. Vektor utama virus tumoro yaitu menurunkan produksi panen. Sabar dan jangan ya. Yang ketiga yaitu hama putih. Hama putih sendiri menyerang pada daun dan batang dengan mengisap cairan. Dia merupakan vektor utama virus tumoro yang bisa menurunkan produksi panen. Nah, selanjutnya ada hama tikus sawah. Dia menyerang tanaman pada semua fase tumbuh. Gejalanya sendiri yaitu batang patah, tanaman hilang atau habis dimakan, lubang sarang di pematang. Dampaknya sendiri yaitu kehilangan hasil panen besar bila tidak dikendalikan. Kemudian yang kelima ada walang sangit. Walang sangit sendiri menyerang malai padi pada fase pengisian bulir. Gejalanya berupa bulir hampa, mutu beras, menurun, dan menimbulkan bau tidak sedap pada gabah. Kemudian yang keenam ada ulat gerayak. Ulat gerayak sendiri menyerang daun, memakan jaringan hingga tinggal tulang daun. Serangan berat juga bisa
diakibatkan oleh ulat gerayak, yaitu tanaman menjadi gundul atau mati. Kemudian yang ketujuh ada keong emas. Keong emas sendiri menyerang padi pada fase persemaian vegetatif awal. Gejalanya bisa berupa tanaman yang muda dipotong pada pangkal hingga habis. Kemudian ada lalat pucuk. Lalat pucuk sendiri merusak pucuk dan jaringan daun muda, dan daun menjadi keperakan, dan juga menyebabkan tanaman tumbuhnya menjadi terhambat. Kemudian ada kutu daun. Kutu daun sendiri mengisap cairan daun dan malai sehingga menyebabkan daun menguning, dan pertumbuhan terhambat juga berpotensi menularkan virus. Sekian. Baik, selanjutnya cara pengendalian hama wareng coklat. Pengendaliannya, tanam varietas tahan wereng IPB 3S, IR64, Ciherang, Inpara unggul. Tanam serempak untuk memutus siklus hidup wereng. Jaga populasi musuh alami seperti laba-laba, kumbang, capung. Kemudian pasang lampu perangkap atau perangkap kuning. Gunakan insektisida selektif bila populasi tinggi. Contohnya imidacloprid, sipermetrin, piprolin sesuai dosis aman. Kemudian pengendalian penggerek batang padi. Yang pertama, kumpulkan dan musnahkan telur atau larva pada tanaman saat pengamatan tanaman serempak dan rotasi tanaman, bukan padi. Kemudian gunakan lampu perangkap dan perangkap feromon seks. Kemudian aplikasi agen hayati Trichogramma spp menyerang telur penggerek. Kemudian insektisida digunakan jika serangan parah. Yang ketiga, cara pengendalian wereng hijau. Yang pertama, gunakan varietas tahan tungro. Kendalikan gulma sebagai inang virus. Gunakan musuh alami seperti Anagrus sp. Kemudian semprotkan pestisida selektif bila populasi melewati ambang kendali. Yang keempat, cara pengendalian tikus tanah. Tikus sawah. Yang pertama, gropyokan atau penangkapan tikus massal dengan memasang perangkap bubu, jebakan mekanik, sanitasi lahan, dan pematangan. Kemudian rodentisida digunakan hanya saat populasi tidak terkendali. Yang terakhir, pengendalian walang sangit. Yang pertama, tanam serempak. Tujuannya mempersempit waktu ketersediaan bulir. Kemudian kumpulkan dan musnahkan serangga pada pagi atau sore hari. Kemudian gunakan lampu perangkap musuh alami seperti Epiricania, Melanoleuca, semut merah, dan insektisida kontak atau sistemik jika populasi tinggi pada fase pengisian bulir. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan bagian 6, yaitu ulat gerayak. Cara pengendaliannya, kita lakukan pengamatan rutin, kemudian dengan ambang kendali 1-2 ekor per rumpun. Kemudian kita pasang perangkap feromon, gunakan musuh alami seperti parasitoid, Trichogramma, dan jamur Biophilia basina. Kemudian ada pengendalian kimianya, yaitu lambada silotrin, ementin benzoat. Bila sangat merusak, kita gunakan itu. Kemudian yang ketujuh, keong emas. Cara pengendaliannya yaitu kita ambil dan kumpulkan keong dan telurnya secara manual. Terus kita gunakan perangkap daun pisang, pepaya, atau umpan lain. Kemudian kita pasang saringan air di pintu irigasi. Kemudian pengendalian kimianya yaitu menggunakan molucicide jika keong sulit dikendalikan. Kemudian yang ke-8 yaitu lalat pucuk. Pengendaliannya dengan cara pengaturan jarak tanam agar tanaman mendapat sinar yang cukup. Yang
Kemudian gunakan varietas tahan jika tersedia, aplikasikan musuh alami seperti parasitoid Helicobacter sp. Kemudian bisa menggunakan insektisida bila serangan berat pada fase awal pertumbuhan. Yang terakhir yaitu kutu daun. Cara pengendaliannya, kita dapat melepaskan musuh alami seperti kumbang Coconilidae dan Apildius sp. Kemudian penyiangan gulma untuk mengurangi sumber makanan alternatif, penyemprotan pestisida nabati dengan daun nimba, serai wangi, bawang putih. Lalu insektisida digunakan jika lebih dari 10% daun terserang. Jadi kesimpulannya ialah pengendalian hama pada tanaman padi secara ramah lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu yang mengutamakan cara-cara alami, berkelanjutan, dan tidak merusak ekosistem. Upaya utama meliputi penggunaan varietas tanah, tanaman serempak, pemupukan berimbang, serta sanitasi lahan untuk memutus siklus hidup hama. Pengendalian biologis melalui pemanfaatan musuh alami, agen hayati, perangkap fermon, dan pestisida nabati menjadi pilihan utama sebelum menggunakan bahan kimia. Dengan pendekatan ini, serangan hama dapat ditekan secara efektif sekaligus menjaga kesehatan tanah, kelestarian lingkungan, dan keamanan hasil panen bagi petani maupun konsumen. Baik, sekian dan terima kasih.